Hai hai, seri keempat di Qatar, boom. Balapan yang penuh kejutan dan selama 22 lap membuat semua penonton terpukau dan gak nyangka dan gak percaya dan wow, semua deh. Yuk kita kulik di sini. Dari lap-lap awal aja kita udah bisa lihat. Di tikungan 2 Marc Marquez harus sedikit menutup gas. Hanya sepersekian detik tapi momen sekilas itu cukup membuat Alex Marquez kaget di belakangnya. Dan gak siap ia menabrak bagian belakang motor Marc Marquez. Dan salah satu winglet kecil Ducati pun patah. Dan situasi itu tentunya tidak disia-siakan oleh Franco Morbidelli yang langsung menyalip Marc Marquez dan memimpin balapan. Udah dong, semua orang langsung pada komen, oke abis deh Marc Marquez, soalnya kalau wingletnya udah hilang sebelah itu motor susah banget buat dikendalin. Tapi ternyata itu adalah strategi dari Marc Marquez. Jadi Marc membiarkan beberapa pembalap lainnya bertarung dulu sementara dirinya mengatur ritme dan juga menyesuaikan gaya balapnya karena kehilangan winglet tadi. Dan ketika waktunya tiba, Marc langsung menyerang, mengambil alih pimpinan dan membuka jarak 1,5 detik. Ia meraih kemenangan pertamanya di Lusail sejak tahun 2014. Bener-bener deh, dan Marc Marquez bilang kalau dia udah bisa menang di Qatar, artinya dia bisa memimpikan lagi banyak hal ke depannya. Serem gak tuh? Dan di posisi kedua yang menyentuh garis finish adalah Maverick Viñales. Bahkan Marc Marquez sendiri sampai bilang waktu Maverick ngebalap dia tuh sampai kaget. Dia pikir itu adalah Pedro Acosta. Dan ternyata Maverick Viñales dong. Dan dia bilang Maverick Viñales tuh halus banget dan cepet banget. Tapi sayangnya setelah melakukan selebrasi, podium dan juga press conference, posisi keduanya Maverick Viñales harus mendapatkan penalti 16 detik dan akhirnya hanya bisa berada di posisi 14. Dan hebatnya menurut Maverick Viñales itu semua nggak apa-apa. Kenapa? Karena dia ngerasain udah bisa ngelewatin garis finish di posisi kedua. Bisa ngerasain battle dengan pembalap tercepat di MotoGP, tahu potensial dari motor. Jadi menurut Maverick Viñales, Qatar GP ini memang luar biasa dan memang sudah ditakdirkan seperti itu. Sangat bersyukur dan selebrasi yang udah terjadi menurut dia memang hal ini harus dirayakan. Dari penalti ini akhirnya Francesco Bagnaia naik ke posisi kedua dan tentu ini sangat membantu dia untuk dapat terus menempel posisi 1 dan 2 yang ditempati oleh Marquez bersaudara. Dan penalti ini juga membuat Franco Morbidelli berada di posisi ketiga. Dan tentu aja ini bikin Johann Zarco jadi ada di posisi keempat pada balapan Qatar kemarin. Ini keren banget melihat Honda mulai step by step ada di barisan atas lagi. Fermin Aldeguer, Rocky yang baru naik ke MotoGP, tampil mengesankan sepanjang akhir pekan. Ini kayaknya tanda-tanda nih bahwa ia mulai menemukan pijakan di kelas utama. Semoga Aya Ogura bisa bersaing juga dengan Rocky Fermin untuk memperebutkan Rookie of the Year di 2025 ini. Dari semua keseruan yang tadi kita ceritain, sayangnya nggak semua punya malam yang indah. Jorge Martin yang baru comeback dari cederanya, menunjukkan tahapan yang juga bagus dari hari Jumat lalu, mendapati nasib yang kurang beruntung pada saat balapan di Qatar. Pada lap ke-14 saat di tikungan 12, Martin mengenai curb dan kehilangan kendali atas motornya sehingga terjatuh. Tragisnya tubuhnya masih berada di jalur saat Fabio Di Giannantonio datang dari belakang. Kondisi tersebut tidak memungkinkan bagi Fabio Di Giannantonio untuk pergi kemana-mana lagi sehingga mengenai Jorge Martin. Ini adalah pemandangan terburuk yang pernah Fabio lihat di dalam hidupnya. Dia melaju sekitar 180 km per jam dan tiba-tiba dia lihat Jorge tergeletak di depan motornya. Fabio Di Giannantonio udah gak bisa menghindar dan gak bisa kemana-mana lagi. Sejak kejadian itu benar-benar Fabio Di Giannantonio udah gak mikirin apa-apa lagi selain cepetan aku harus nyelesain balapan ini dan segera tahu gimana kondisinya Jorge Martin. Karena dia khawatir banget walaupun semua juga tahu kalau ini bukan kesalahan dia kan. Dan tim medis tentunya langsung bergerak cepat dan diketahui bahwa Jorge Martin mengalami 11 patah tulang rusuk, 8 di bagian belakang dan 3 di arah samping. Juga trauma pneumotorak atau kondisi paru-paru tertekan akibat udara di rongga dada dan mengalami inflamasi ringan pada pelura atau selaput paru-paru. Martin kini masih dalam pengawasan intensif di rumah sakit dan belum ada jadwal kapan dia akan diterbangkan untuk kembali ke Spanyol. Tapi memang sih Martinator tuh warrior banget, dia tuh sempat upload di Instagramnya kondisi dia yang benar-benar kalau kita tuh udah sangat memprihatinkan banget, tapi dia berusaha untuk membuat semua teman-teman balapnya dia, juga penggemarnya dan keluarganya tenang, makanya dia upload di Instagramnya itu. Semoga Jorge Martin cepat kembali pulih dan sehat serta cepat seperti sedia kala.
Setelah balapan Qatar ini, Marc Marquez kembali menjadi pemimpin klasmen. Dan sepertinya seperti yang dia katakan, kalau udah bisa menang di Qatar, mungkin dia bisa bermimpi tentang hal lainnya. Ducati kini mencatatkan 21 kemenangan beruntun. Dan jika di Jerez Ducati bisa menang lagi, maka Ducati akan memecahkan rekor Honda dengan 22 kali kemenangan berturut-turut. Tapi masih ada rekor yang harus dikejar nih oleh Ducati, yaitu bisa memenangkan 38 kali berturut-turut biar bisa ngalahin MV Agusta yang pernah mencatatkan rekor itu dari tahun 68 sampai tahun 1971. Apa pendapat teman-teman soal balapan di Qatar kemarin? Kalau menurut aku balapan ini mengingatkan kita kenapa MotoGP itu begitu luar biasa, penuh semangat, kejadian-kejadian tidak terduga, juga menuntut keberanian yang super ekstra. Jadi selain kita dukung pembalap favorit kita harus juga dukung semua pembalap yang ada. Karena mereka mempertaruhkan segalanya di setiap lapnya. Terima kasih sudah mendengarkan.